Jangan bawa-bawa ke yang lain dong, Sukron. Kita kan membahas mana, kamu membawanya ke mana. Jangan memfitnah, nggak baik. Oke? Jangan mendengar berita hoax dari mulut ke mulut, terus kamu yakini. Gitu loh, Pot. Saya kan masih muda, masih 20. Biasanya itu di daerah saya kalau ada yang mau kawin itu usia maksimal itu 28 tahun. Nah, itu baru bisa nikah. Berbeda lagi sama kalian kan? 19 tahun, 15 tahun, 12 tahun. Semuanya kan udah nikah. Kalau kamu anak IPA, ya saya tanya tentang singa makan rumput. Ya. Terus langit punya tiang. Ternyata anak IPS. Loh, saya bukan memfitnah. Ini menurut Bible. Ya. Yesus menyentuh Maria Magdalena. Kata kamu kalau sudah menatap muka saja itu sudah dibilang zina. Ya, berkeinginan untuk memiliki wanita itu kata kamu ya, itu sudah zina di dalam Biblemu. Nah, Yesus dan Maria Magdalena itu sudah bersentuhan kulit dengan kulit, ya, bukan lagi saling bertatapan, ya, bukan saling saling menyukai, bukan hanya itu aja, ya. Itu ada dalam Yahudi itu ada mahramnya bro, ada mahram dan muhrimnya. Kalau bukan pasangan suami istri itu dilarang bersentuhan. Maria Magdalena menyentuh Yesus, kemudian mencuci kaki Yesus, itu kan menyentuh dan menciumnya, ya. Kalau bukan pasangan suami istri itu bisa digolongkan sebagai perzinahan, ya. Udahlah, Sukron, jangan membahas ke sana, jangan membuat hal-hal yang hoax, hal-hal palsu. Saya jelaskan untuk kamu apa. Kamu kan gak ngerti, padahal sudah saya jelaskan. Ketika kamu menatap seorang wanita dengan pikiran cabul, maka kamu telah bersinar di dalam hati. Itu penjelasan saya kepada kamu. Ya, kan kamu tidak mengerti penjelasan saya itu. Makanya kamu udah ngawur ngomong ke sini ke sini. Nah, jadinya apa? Fitnah kan? Jadi bagaimana dia kamu mau mengajarkan enggak? Fitnah itu dosa. Atau menatap seorang wanita dengan pikiran cabul itu tidak bersinar. Silakan Anda berikan penjelasannya. Loh, siapa yang hoax, Demian? Saya tanya dulu, siapa yang hoax? Kamu lihat itu, ya, itu dalam Injil, 4 Injil yang kamu yakini yo, yang kamu yakini. Belum lagi di Injil-Injil yang lain seperti Injil Petrus. Oke, saya tidak ambil dari Injil yang kamu tidak yakini ya, yang kamu bilang palsu. Tapi di 4 Injil itu Maria Magdalena bersentuhan dengan Yesus. Kata kamu di dalam Biblemu, kalau sudah saling menyukai di dalam hati itu sudah zina. Itu sudah persinahan. Ya, sudah zina. Nah, tentu bro, Yesus itu kalau memang bukan menikah berarti dia sudah berzina. Maukah kamu mengatakan Yesus kamu itu sudah berzina? Itu aja pertanyaan saya. Simple. Ya, katanya Yesus itu nggak ada dosa, itu Yesus punya dosa zina. Sebenarnya apa beratnya sih kalau mengaku Yesus menikah? Emang apa salahnya? Dari penelitian, ya, manusia itu mulai menyukai lawan jenisnya itu sejak dari usia 10 tahun hingga usia remaja. Dari usia 10 tahun hingga seterusnya itu mulai menyukai lawan jenisnya. Atau kalau di usia 10 tahun, 11 tahun itu cinta monyet. Itu istilah anak muda ya. Nah, tentu Yesus manusia normal. Nah, kan oleh Kristen lainnya Yesus itu kan punya kelamin, punya penis ya. Nah, kalau manusia normal tentu akan merasakan rasa menyukai lawan jenisnya. Apalagi dia sudah dewasa, sudah besar. Dan saat saya cari tahu dengan Yahudi bahwasanya
persyaratan untuk menjadi seorang rabi Yahudi itu sudah harus menikah. Itu. Dan saya juga pernah ini berdialog tentang pernikahan Yesus ini dengan tentang Yesus ini dengan orang Kristen. Apakah Yesus ini seorang rabi? Rabi. Oh iya, seorang rabi. Kalau begitu Yesus menikah dong, karena persyaratan orang Yahudi menjadi seorang rabi itu harus mempunyai seorang pasangan. Itulah persyaratannya, karena harus berkeluarga. Iya, Sukron, itu kan hoax yang kamu dengar, ya kan? Jadi jangan membahas tentang hal-hal bodoh seperti itu, saya nggak suka. Gimana kalau saya ngomong seperti itu di agama kalian, tentang Nabi Anda gini-gini menurut penelitian? Bisa aja gitu kan? Jadi jangan gitu. Saya tidak menjelaskan seperti itu. Saya menjelaskan seperti apa? Ketika kamu memandang wanita dan menginginkannya, dalam arti kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hati, maka kamu telah bersinah. Saya jelaskan seperti itu, bukan menahan maka sudah bersinah. Kamu kayaknya gagal fokus. Saya ngomong apa, kamu jawabnya kemana. Nah ini yang mengakibatkan timbulnya fitnah-fitnah. Kenapa kamu seperti itu, Sukron? Udahlah, jangan ngomong yang ngawur. Iya, oke. Sudah memandang, tapi ada keinginan. Ya, itu dibilang zina. Apalagi sudah bersentuhan, Demian. Apa bedanya kalau begitu? Menyentuh loh. Itu kan ada mahram dan muhrimnya, dan orang Yahudi mengenal istilah itu. Di dalam Yahudi, kalau orang yang bukan pasangan suami istri saling bersentuhan, ya tidak mengenal siapa pasangannya, maka itu dibilang zina, dan ancamannya adalah hukuman mati. Ya, dan Anda lihat saat Maria Magdalena menyirami kepala Yesus dengan minyak, yaitu menurut orang Yahudi itu adalah pernikahan dalam tradisi mereka. Nah, kisah saat Yesus dengan Maria Magdalena ini hampir mirip di dalam Kidung Agung pasal 1 ayat 1. Dia menyirami minyaknya. Silakan Anda baca, itu hampir mirip loh. Ya. Menyirami minyak mahal ke pasangannya, itu aja intinya itu dalam Kidung Agung. Saya lupa ayatnya, tapi sama, hampir sama persis kisahnya. Nah, itu proses pernikahan. Emang kenapa ya kalian ini kalau Yesus itu mempunyai seorang istri, kalian gak suka gitu? Kenapa? Sedangkan Hindu nggak pernah marah kok kalau dewanya menikah. Bahkan bukan hanya satu, ada ribuan istrinya. Mereka nggak pernah marah, komplain gitu. Ya, mereka santai aja. Kalau ditanya apakah Tuhan kamu menikah, ya jelas menikah. Kenapa kalian tidak mau mengakui kalau Yesus menikah? Itu aja sih. Ya, kenapa Anda tidak mau mengakui? Oke, Sukron, jadi kamu tidak mengerti penjelasan saya. Oke, saya jelaskan sekali lagi. Segala hal yang jahat itu berasal dari hati. Itu yang harus kamu pahami. Ketika kamu menahan seorang dari tangan, seorang wanita, tetapi kalau kamu tidak memikirkan hal-hal yang najis dari dalam hatimu, maka kamu tidak bersinah. Tetapi kalau kamu menahannya dan kamu memikirkan hal-hal yang najis di dalam hatimu, maka kamu telah bersinah. Atau gini, ketika kamu menatap seorang wanita, tetapi kamu tidak menginginkannya, dalam arti kamu tidak memikirkan hal-hal yang jahat, tentang hal-hal yang kotor, maka kamu tidak bersinah. Tetapi ketika kamu memandang seorang wanita itu dan kamu memikirkan hal-hal tentang persinahan di dalam hatimu, maka kamu telah bersinah. Itu penjelasan yang sangat gampang. Saya menjelaskannya sudah banyak kali, tetapi kamu masih saja tidak mengerti. Itulah kenapa saya selalu katakan kepada Ustadz Suma, kepada orang-orang Islam semuanya, bahwa ketika kita menjelaskan tentang hal-hal surgawi, orang-orang duniawi tidak akan bisa memahaminya. Makanya saya selalu katakan, kalian tidak akan pernah mengerti, memahaminya, karena kalian itu berasal dari dunia. Kalian tidak bisa mengerti hal-hal surgawi.
Iya, saya juga tahu, bro. Ya, kalau tidak bernafsu untuk memilikinya, ya, sebenarnya sama saja. Itu bukan mahramnya, bukan muhrimnya. Kenapa bersentuhan? Kan itu bukan pasangannya, bukan pasangannya Yesus. Ya, walaupun dia guru loh, nggak boleh di dalam Yahudi. Itu dilarang. Itu sudah dianggap sebagai zina. Ya, itu ada hukumannya di dalam Yahudi. Dan baca itu di dalam kitab Yohanes pasal 12 ayat 3. Maka Maria mengambil setengah. Maka Maria mengambil setengah kati minyak nawastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Itu lihat itu, Bunda Maria itu dengan Yesus itu, ya, sentuhan kan. Nah itu dalam ajaran Yahudi, apalagi itu orang ramai, bro. Tentu kalau mereka bukan pasangan suami istri, sudah ditangkap oleh orang Yahudi, langsung dihukum mati, ya. Tapi mereka tidak dihukum mati. Nah, proses ini dilakukan oleh bangsawan Yahudi, bro. Ya, dari keturunan bangsawan, pertama dari keturunan Daud. Ya, itu karena Yesus keturunan Daud, maka dia melangsungkan ini. Ya, saya tidak mengada-ngada kok. Ini berdasarkan ayat Bible. Ya, dan di dalam kitab Kidung Agung pasal 1 ayat 1 itu dijelaskan hampir sama persis kejadiannya di dalam Yohanes pasal 12 ayat 3.